Yang keenam, yang keenam itu posisi dua alis, di situ ada latifat nafsi. Nah, disitulah tempat di mana berhilir mudiknya lintasan-lintasan yang masuk ke dalam diri kita. Dan di situ juga celah di mana masuk sumber objek utama penguji kita yang tadi disebutkan oleh pengarsa Abah, setan dan nafsu. Tapi godaan itu, kata pengarsa Abah, bisa membuat kita tergelincir jauh dari trek sebenarnya menuju Allah. Bisa juga megatkeun, kata pengarsa Abah, memutuskan trek perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kebanyakan umum orang ketika dia bermunajat masuk ke ranah mustajabah, puas dia di situ, berhenti. Jadi baik hadirin ikhwan wal akhwat kaum muslimin wal muslimat hadanallahu wa iyyakum ajmain. Di pertengahan bulan Rajab ya, ini sudah mulai memasuki pertengahan di bulan Rajab. Insyaallah besok kita akan sama-sama melaksanakan malam tanggal 15 di bulan Rajab seperti biasa amaliyah tahunan. Saya tidak akan membahas mengenai amalia tersebut, tapi izinkan saya dan semoga Hadratus Syekh Guru Agung Pangarasa Abah memberikan widi dan ridhonya untuk menyampaikan, ya mudah-mudahan banyak manfaatnya, bil khusus buat kita sebagai murid-murid beliau yang belajar untuk membersihkan diri agar senantiasa kita bisa selamat di dunia sampai dengan akhirat dengan apa-apa yang beliau bimbingkan kepada kita. Yakninya ada wejangan pangersa Abah Anom radhiyallahu an dina sasih Rajab. Ini dalam bahasa Sunda, jadi teks aslinya, tapi nanti insya Allah akan saya translate ke bahasa Nederland, tapi kayaknya nggak akan paham juga lagi kayak bahasa Nederland. Jadi langsung saja kita akan translate ke dalam bahasa Rawamangun kali ya. Baik, wejangan pangersa Abah Anom radhiyallahu an dina syahri Rajab. Ini adalah pesan beliau, bisa dibilang juga wasiat dari beliau pengersa Abah Anom Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin insyaallah Barak bin Muhammad bil khusus di bulan Rajab. Ini sangat penting Bapak-bapak sekalian, karena kita juga perlu tahu apa sih kira-kira salah satu sistem yang dibimbingkan oleh beliau bil khusus di dalam bulan Rajab, supaya kita juga bisa memahami sekaligus bisa mengaplikasikan apa-apa yang ada di dalam bulan Rajab. Yang kita tahu bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang sungguh luar biasa dahsyat, yang di dalamnya ada peristiwa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran surah Bani Israil ayat pertama tentang diperjalankannya hamba Allah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dilanjutkan dengan dimi'arajkan naik sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ terjadilah sebuah dialog dan perintah yang langsung Allah berikan kepada hambanya tersebut untuk disampaikan kepada umatnya. Kenapa saya berkali-kali menyebutkan hamba? Karena dalam ayat di situ disebutkan abdihi, tidak disebutkan Muhammad, atau tidak disebutkan jabatan beliau sebagai nabi dan rasul, tetapi Allah menyebutkan biabdihi, hambaku, ya, yang
diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 1 malam. Artinya sangat singkat. Waktu 1 malam sangat singkat dengan menempuh 2 trek perjalanan sekaligus. Perjalanan dari sisi zahir dan perjalanan dari sisi dimensi batin, ya. Zahiran wal batinan. Dan beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diangkat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, jasaduhu wa ruhu, jasad dan ruhnya. Nah, ini luar biasa. Dan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala ditampakkan, diperlihatkan, diperdengarkan. Innahu huwas samiun basir, dengan pandangan dan pendengaran hakikat. Ya, bukan pandangan basyar, bukan penglihatan basyar, tapi pandangan penglihatan hakikat. Jadi basornya kalbu, ya, daripada asami pendengarannya ya pendengaran dari hakikat. Makanya tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Hanya mereka yang disebut oleh Allah di situ sebagai hambanya, gitu. Bi'abdihi, hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum saya bacakan, karena enggak lama kok. Saya hanya ingin membacakan 1 paragraf saja. Karena walaupun 1 paragraf, saya yakin kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya bahasa Jakarta, apalagi bahasa Nederland, enggak kelar seharian gitu. Ya. Ini saya hanya flashback aja, karena tidak akan saya ceritakan tentang apa itu Isra dan Mi'raj, karena saya yakin ahli-ahlinya udah ada di sini semua, paham semua, dan orang udah banyak yang tahu. Tapi yang harus kita ketahui di sini, apa-apa saja sih kira-kira kisi-kisi yang dibimbingkan oleh Hadratus Syekh Guru Agung Pangarasa Abah Anom untuk kita sebagai murid-muridnya. Dari apa? Dari peristiwa Isra wal Mi'raj, dari perjalanan yang diperjalankan oleh Allah. Siapa? Hambanya Allah Subhanahu wa taala, sampai bisa menembus 7 lapis langit. Nah, baik hadirin rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Kudu jadi perhatian orang dina bulan Rajab ieu, gunakeun sing aya ningkatna. Harus jadi perhatian kita semua di dalam bulan Rajab ini. Gunakan sebaik-baiknya untuk bisa mencapai peningkatan. Jadi ternyata peningkatan dari barometer utama ibadah itu salah satunya ada di bulan Rajab. Karena kenapa? Karena di bulan Rajab itu tadi yang sudah saya ulas sebelumnya, diperjalankannya hamba Allah yang menghambakan dirinya, perjalanan zahir, dan dinaikkan oleh Allah, diangkat dalam perjalanan batinnya, sampai linuriyahu min ayatina, diperlihatkan semuanya kekuasaan Allah dengan penglihatan, dan diperdengarkan dengan pendengaran hakikat. Dari pengalaman itu sampai bisa bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, dan disaksikan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun jaraknya sangat jauh. Malak Jibril alaihissalam mengawal daripada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Isra sampai dengan Mi'rajnya kan. Ketika Mi'raj, perjalanan menembus perjalanan selanjutnya tanpa didampingi oleh Malak Jibril alaihissalam, artinya beliau melanjutkan perjalanannya sendiri menuju Allah. Berarti ketika Mi'raj, ketika diangkat seseorang hamba, naiknya seseorang hamba itu sampai bisa bertemu dengan Allah sang pembimbing. Dalam hal ini pembimbing dari baginda Nabi itu adalah Malak Jibril, Rajab Rasulullah, Jim Jibril, Ba Barkut.
Pembimbing tidak sanggup, tidak melanjutkan pertemanannya itu, pendampingannya itu sampai menghadap Allah. Ternyata ada batasannya. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam, tidak sampai bertemu dengan Allah, ada batasan di situ, ranahnya malaikat Jibril alaihissalam. Tapi selebihnya dari situ, Nabiullah Muhammad SAW dengan kehambaannya beliau berjalan sendiri menuju Allah. Berarti Pak Bu, ada fase ketika seorang pembimbing dalam membimbing ruhania muridnya, dia dilepas sendiri, dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ adalah ranahnya atau makomnya wilayah tentang akidah, tentang ketauhidan. Jadi jangan sampai di situ ada yang disebut dengan ilah. Kalau sampai terlalu dalam kepada siapa yang dijadikan was, dikhawatirkan ketika sudah fase masuk yang mestinya ranah antara al-khaliq dengan makhluk terhijab karena ada makhluk di situ, khaliknya dikhawatirkan hilang. Makanya ranah pembimbing, ranah yang menjadi seorang pembimbing wilayah ruhaniyah itu ternyata ada batasannya. Nah makanya Hadratus Syekh Guru Agung Pangarasa Abah Anom ini berpesan kepada kita. Yang pertama, kita harus bisa memanfaatkan Rajab semaksimal mungkin supaya ada peningkatan. Baik peningkatan ketika diperjalankannya kita, ya, dari tempat-tempat, dari masjid-masjid yang penuh dengan keberkahan Allah, dari majelis-majelis, dari musola-musola, ya. Kalau Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari tempat-tempat, dari masjid-masjid, ya, dari musola-musola yang isinya adalah apa? Keberkahan Allah, ya, kewenangan kekuasaan Allah yang dikumpulkan dalam satu majelis amaliyah. Tempat majelis amaliyah ada yang diadakan di masjid seperti kita sekarang, ada yang diadakan di majelis, ada yang diadakan di rumah-rumah, ya. Nah, itu isinya apa? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Banyak keberkahan Allah di situ juga, banyak kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada kita. Namun karena terlalu tebalnya hijab, banyaknya penghalang dosa maksiat kita kepada Allah, maka ketika kita berada di dalam majelis alladzi barakna haulahu tersebut tertutup, tak bisa terlihat oleh pandangan bashar dan tak bisa terdengar oleh pendengaran hakikat. Makanya pantas Hadratus Syekh beliau Guru Agung Pangarasa Abah Anom ketika beliau berpesan, ketika pelaksanaan amaliyah terutama manakib dari mulai Quran sampai dengan doa manqobah, tidak ada kegiatan lain selain apa? Tikrun hafi, sambungkan kalbu kepada pembimbing untuk dihaturkan kepada Allah supaya apa? Alladzi barakna haulahu linuriyahu. Nah, ini untuk kita, ya, yang bisa kita lihat dari peningkatan yang ada di bulan Rajab dari sisi amaliyah. Makanya supaya ada peningkatan dalam bulan Rajab, ada amaliyah sholat sunnahnya, ya, dikawal kita dari 10 hari malam tanggal 1 di bulan Rajab, malam Jumat pertama di bulan Rajab, malam pertengahan di bulan Rajab, sampai dengan malam terakhir di bulan 3 loh yang membackup kita. Yang kedua apa? Aurad 10 hari pertama Subhanallah hayyul qayyum, 10 hari kedua Subhanallah
ahadi somat 10 hari ketiga subhanallahi ru'ub. Jumlahnya berapa? Masing-masing 100 setiap ba'da sholat, ya boleh setiap ba'da sholat 100. Kalau ada waktu luang, waktu panjang, saya sibuk Pak, 100 dicicil setiap ba'da sholat setelah dzikir 20 kali 5 100 boleh, mangga gitu. Kalau ada waktu luang mau lebih banyak nggak apa-apa, lebih bagus. Subhanallah hayyul qayyum, subhanallah hayyul qayyum, selesai 10 hari pertama, 10 hari kedua subhanallah ali somat subhanallah. Karena kenapa? Karena kita persiapan untuk mensucikan diri menghadap Allah yang maha suci. Ayatnya sudah sangat jelas, subhanalladzi asra, maha suci Allah. Dan kata subhana itu lafadz yang tidak bisa dikias, masdar samawi, tidak bisa dikias. Subhana tidak bisa dikias jadi sabaha, masa Allah berenang? Kan enggak. Itu sifatnya mutlak absolut bagi Allah maha sucinya, tidak seperti kita makhluk. Pengen suci, pengen bersih, perlu ada instrumen, perlu ada media yang bisa membuat kita suci dan tapi Allah absolut mutlak maha sucinya itu. Asra, ya, memperjalankan abdihi, hambanya, ya, dari waktu yang sangat singkat, waktu malam. Nah makanya persiapan untuk menghadap Allah yang maha suci, maka kita harus mensucikan diri. Gusti Nabi nerangkeun dina sajarahna anjeunna ka langit kahiji, kadua, katilu, dugi ka langit ka 7, ka Sidratul Muntaha. Urang ningkatkeun numutkeun ulama tasawuf kudu, dengarkan garis bawahi, kudu mapai latifah anu 7, mapai latifah anu 7, anu di dunia pinuh, anu di dunia pinuh ku gogoda anu rek megatkeun urang sabab kerep itu nggak ada jarak, ya hampir nyaris tidak ada jarak, tidak ada kesempatan, ya kerep tidak ada kesempatan, ya nggak ada jarak. Setan jeung nafsu, nah ini media yang menjadi target utama kita yang harus difokuskan itu ternyata 2. Media penguji kita itu 2. Kata beliau, siapa? Pertama setan, kedua nafsu. Jadi nggak cuma setan doang, ternyata di sini ada yang namanya nafsu. Reh itu nafsu jeung setan rek. Nah, nafsu dan setan itu ingin tuh, nyasapkeun, rek nyasarkeunana lain dina luar badan baik, tapi di jero badan baik. Ningkatkeun. Nah, Gusti Nabi itu maksudnya baginda Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan dalam sejarah perjalanan beliau Isra dan Mi'raj sampai di langit pertama, kedua, ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, ini perjalanan yang sudah dijelaskan dalam Isra dan Mi'rajnya beliau. Dari langit pertama, kedua, ketiga sampai dengan langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Itu Nabi. Kita nih orang, ya, kita berdasarkan ulama tasawuf, menurut ulama tasawuf kudu mapai 7 latifah. Kita harus bisa menelusuri, menjelajah 7 latifah. Jadi kalau Nabi itu dari mulai Isra-nya beliau dan Mi'rajnya beliau
melewati 7 lapis langit. 1, 2, 3, 4 kan gak ada tahapannya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Selanjutnya tidak tanpa ditemani oleh Jibril, berjalan sendiri sampai bisa bertemu dengan Allah. Kita ya, dari penjelasan ulama tasawuf harus bisa menjelajah. Jadi trek kita adalah menjelajah 7 latifah. Tiap-tiap lataif, jadi kalau latifah itu jamak 7 latifah. Tiap-tiap lataif, 1 lataif, 2 lataif, 3 itu masing-masing bakal ada pengalaman perjalanan keruhanian. Yang dimaksud dalam ayat innahu huwas sami'un basir, yang tidak akan bisa dilihat, tidak akan bisa didengar dengan penglihatan dan pendengaran bashar, tetapi penglihatan dan pendengaran ruh batiniah. Nah, kalau kita di situ, kalau Nabi Muhammad SAW di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, dan di situ diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengalaman-pengalaman yang ada di langit pertama. Pun kita, kalau kita ketika kita sedang zikrun jahri dalam kalimat la ilaha illallah, perjalanan kita, penelusuran kita, jejak langkah kerohanian kita itu ada di dalam 7 latifah. Makanya harus bisa kita dapat menjelajah 7 latifah itu. Di lataif 1 ada apa di lataif 1? Di lataif 2 ada apa di lataif 2? Di lataif 3 ada apa di lataif 3? Di lataif 4 ada apa di lataif, sampai dengan di lataif yang ke-7 di kolab. Saya buka saja sedikit contoh. Di dalam lataif yang ke akhfa ya. Akhfa, lataiful akhfa berapa? Lataiful akhfa yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 6 ya. Yang ke-6 akhfa kolab. Yang ke-6 itu posisi 2 alis, di situ ada latifat nafsi. Nah, disitulah tempat di mana berhilir mudiknya lintasan-lintasan yang masuk ke dalam diri kita. Dan di situ juga celah di mana masuk sumber objek utama penguji kita yang tadi disebutkan oleh pengarsa Abah, setan dan nafsu. Jadi kalau setan itu hanya waswes saja, setan mah alladzi yuwaswisu fi sudurin. Setan mah cuma waswes saja. Udah tuh, mumpung nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, ambil aja. Ya paling kalau ketangkep juga penjara, dihukum sekian tahun, ntar keluar lagi. Itu juga kalau kita punya modal bisa kita bayar, bisa ada pengurangan. Udah nggak apa-apa, cuman gitu doang ngegodanya itu. Tapi godaan itu kata pengarsa Abah bisa membuat kita tergelincir jauh dari trek sebenarnya menuju Allah. Bisa juga megatkan kata pengarsa Abah, memutuskan trek perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kebanyakan umum orang ketika dia bermunajat masuk ke ranah mustajabah, puas dia di situ, berhenti. Jadi kalau orang sudah mulai merasa puas dalam munajat, puas dalam amaliyah, menemukan titik tujuan yang sifatnya bukan illallah, bukan Allah atau ilah yang selain Allah, puas dia di situ. Nah, itu yang akan menjadi asbab pegat putus kita dari perjalanan yang hakikat sebenarnya yang kita tuju, ilahi anta Allah, warido kamat Allah juga. Makanya munajat atini mahabbataka wa ma'rifataka, artinya kita tidak ada kekuatan dan kemampuan melainkan kekuatan dan kemampuan Allah. Makanya beliau Hadratus Syekh Guru Agung Pengarsa Abah wanti-wanti
ama yang dua ini, setan, nafsu. Kalau setan membujuk kita, membisikkan kita, niupin telinga kita, yang tembus masuk ke dalam pemikiran kita, bahkan bisa tembus melalui celah-celah induk darah, induk darah daripada manusia, menyelinap ke dalam hati sanubari manusia, kan gitu Dina Tanbih. Lalu yang kedua nafsu. Nah, nafsu ini adalah diri kita sendiri. Jadi penentuannya, deal-dealannya gitu. Aplikasinya ya keputusan ada di nafsu. Udah dibisik-bisikin, ternyata bisikan-bisikan setan itu lebih banyak cenderung ya sinkron dengan nafsu. Karena yang namanya nafsu itu dia lebih cenderung ya kepada yang selain Allah. Ketika ditanya setelah diciptakan nafsu, man ana wa man anta, man ana wa man anta, siapa kamu siapa saya? Kata nafsu, ana wa anta anta, saya kamu kamu. Sampai 3 kali. Jawaban pertama, jawabannya tidak sesuai, maka oleh Allah 1000 tahun ditenggelamkan di dalam nar. Diangkat lagi ditanya man ana wa man anta, ana wa anta anta. 1000 tahun lagi ditenggelamkan di dalam bahrul ju'. Diangkat ditanya man ana wa man anta, jawaban masih sama, ana wa anta anta. Namun udah mulai agak lemah dia. Udah lemah karena dibawa puasa, dilaparkan oleh Allah, fasilitasnya dicabut, nggak dikasih. Ditenggelamkan lagi ke dalam bahru dzikri, dalam samudra dzikir, untuk bisa benar-benar fokus, dibuat dia ingat kepada Allah. Begitu diangkat man ana wa man anta, baru nafsu jawab ana abduka ya Allah wa anta rabbi. Lain kalau akal, selesai diciptakan ditanya man ana wa man anta, ana abduka ya Allah wa anta rabbi, langsung selesai. Nafsu selesai diciptakan, tanyanya nggak sinkron. Akal ditanya, jawabannya sinkron. Begitu juga ruh. Alastu bi rabbikum, apa jawaban ruh? Bala, langsung sinkron. Makanya ruh dan akal itu sinkron kepada Allah. Yang nggak sinkron sama Allah cuma nafsu. Jam segini kalau bahasa nafsu enaknya ngapain? Istirahat, tidur. Apalagi pulang kerja, otak dikuras, tenaga dikuras, stres di jalan macet. Harus hadir misalnya, pengen ngikut kegiatan di TKN Center. Kata nafsu, udahlah, bahasa nafsu enaknya mending pulang lah, sampai di rumah istirahat, mandi air hangat ya, malam Jumat lagi ya kan, Polda nungguin di rumah, polisi dapur ya, iya, mau makan dulu, mau mandi dulu kan gitu, beres mandi mau dulu kan gitu, malam Jumat bro. Kata nafsu nih, bahasa nafsu. Tapi kalau ruh dan akal enggak. Ada gerakan, ada dorongan, ada tarikan. Ini kan tugas, ini kewajiban buat kita pribadi, bukan kewajiban hukum. Ya, bahasanya bukan bahasa hukum, tapi kewajiban dalam diri kita. Amalia, mingguan, otaman. Udah gitu ada kegiatan yang bisa kita lakukan, belum tentu ntar kita bisa kerjakan lagi. Akal kan berpikir, iya. Akhirnya ada perang di situ antara nafsu dengan akal. Udahlah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Minta dikuatkan. Dari apa? Dari bolak-baliknya kalbu kita dalam satu tujuan, dari tujuan yang mendapatkan ridho Allah. Ya Allah, Engkau yang punya kalbu, Engkau yang menggerakkan kalbu, Engkau yang membolak-balikkan kalbu. Gerakkan kalbuku, kuatkan kalbuku, langkahkan kakiku, gerakkan tangan dan badanku menuju tempat yang diridhoi olehmu. Alhamdulillah. Makanya ya mohon maaf kalau ke tempat-tempat kayak begini orangnya enggak begitu banyak. Saya enggak mau nyebutin sedikit, enggak begitu
banyak menurut pandangan Bashar. Tapi kalau ainul basar beda lagi. Ini kenapa nggak kelihatan ya? Karena banyak hijab dalam diri kita. Nah, bersyukur kita kepada Allah di tahun ini Hijriahnya 1445 Hijriah, di Masehnya 2024, kita masih diberikan kesempatan hidup sampai di bulan Rajab nih, kasih kesempatan. Belum tentu tahun depan kita ketemu lagi di bulan Rajab. Dan Rajab ini paketannya ada Sya'ban menuju Ramadan. Selain daripada kita mengumandangkan munajat Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, apa yang harus bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita aplikasikan supaya ketika Allah ijabah, yaitu apa? Minta kita sampai di bulan Rajab, disampaikan lagi di bulan Sya'ban, sampai dengan masuk di bulan Ramadan, isinya padat, berkualitas dan berbobot, bernilai pahala ibadah amal yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak cuman lewat begitu aja. Nah, tadi baru dua yang saya sebutkan ya di bulan Rajab. Pertama sholat sunnah, yang kedua aurat, yang ketiga saum, puasa di bulan Rajab. Ah, saya mah mau puasa awal, tengah, akhir, mangga. Ah, saya mah mau puasanya misalnya ngambil ganjil-ganjilnya aja, 1, 3, 5, 7 ganjil-ganjilnya sampai mangga. Oh, saya mah mau sampai dari pertama Rajab sampai akhir, silahkan. Apapun dalilnya untuk motivasi menjawab nafsu. Apa? Diet. Kata nafsu, jangan puasa lah, nggak ada temennya, nggak enak puasa bulan begini, orang banyak kagak puasa, kan orang lihat makan godaannya luar biasa, mendingan nggak usah puasa. Jawab tuh, kata nafsu ngomong begitu, kita jawab, gue pengen diet, badan gue udah obesitas gitu. Lalu bagaimana kalau model kayak saya nih, orang kecil? Saya kan orang kecil, saya mah bukan orang besar gitu kan. Nah, untuk apa? Nah, untuk supaya bisa melatih ketika diberikan kekurangan. Kekurangan macam-macam, rezeki ketika nggak ada, bisakah kita menahan dari sesuatu yang bisa? Seperti halnya orang pada umumnya, ya, menahan itu kan macam-macam. Apa? Tetangga beli kulkas 12 pintu, wih, lewat depan kita, turunin depan garasi, jelek, waduh, kita boro-boro 12 pintu, sepintu aja nggak ada misalnya, hati nyut. Nah, tahan. Apalagi, wih, tetangga, wih kan, nurunin motor, motor baru, wah, depan rumah lagi jelek, wih, Ninja warna merah misalnya, waduh, kita boro-boro ya kan, cuman punya bebek tahun 70 yang suaranya pak, yang merah tuh, bebek merah warnanya BMW. Aduh, nyut. Nah, macam-macam. Makanya backupnya luar biasa. Salat sunnah, aurat, dan saum di bulan Rajab. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sehingga kita bisa mengaplikasikan apa yang menjadikan kisi-kisi yang Hadratus Syekh Guru Agung Pangarsa Abah Anom telah sampaikan dalam wejangannya untuk kita. Dan semoga kita bisa meningkatkan amalia ibadah bil khusus di bulan Rajab untuk bisa menjelajah 7 latifah. Menjelajah 7 latifah, standar bahasa sederhananya minimal terasa asaru wa dauku dzikrinya, terasa sampai wilayah latoif 1, latoif 2, latoif 3 sampai dengan latoif yang ke-7. Terasa ada peningkatannya di mana? Tinggal buka aja dalam diagram latifah. Di diagram latifah di latoif pertama itu ada sifat apa aja yang harus bisa kita minimalisir. Tuh menjelajahnya di situ. Nanti kalau yang diantara yang jeleknya sudah mulai berkurang, nanti akan diganti dengan sifat apa. Nah, sifat pengganti kebaikannya mah jangan dilihat yang jeleknya aja. Supaya apa? Supaya jadi support buat kita. Supaya ada apa namanya itu, giroh kita. Wah, ternyata targetnya ini.
targetnya ini. Lihat lagi di diagram latifah lataif yang kedua, ada apa di situ? Ada sifat apa aja di situ? Dan kalau sifat yang jeleknya hilang, diganti dengan sifat apa? Sifat bagus-bagusnya. Jangan dilihat sifat bagus-bagusnya udah bagus, lihat yang jeleknya. Kita udah sampai di mana di situ? Apakah sudah hilang atau belum? Wah, di situ kita akan lebih kuat lagi. Dikrun jarinya. Begitulah 3 lataif dapat. La ahfa nafsi kolab la ilaha illallah terus. Makanya biasanya rata-rata, ya saya bahasa rata-rata aja umumnya, kita akan bisa sampai ke athar ke dzauqul dzikri kalau cuman baru sampai di 500, apalagi di bang 100, apalagi yang pokoknya doang 165. Bagaimana? Makanya harus ditingkatkan lagi. Nah, bersyukur kita kepada Allah, Pengerasa Abah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk bisa mengikuti, meningkatkan amalia ibadah, terutama bimbingan beliau. Di antaranya apa? Yaitu di majelis khotaman, di majelis manakib, juga ada lagi ya di TKN Center. Insya Allah kita akan ada kegiatan kholwat, ya kita akan ada kegiatan kholwat buat ikhwan akhwat yang belum ataupun yang sudah pingin ngikut, silahkan. Kali ini kita kegiatan kholwat nggak lebih hanya 17 hari, 10 hari buat ikhwan, seminggunya buat akhwatnya. Jadi ada 2. Nah, kapan waktunya? Insya Allah nanti akan nggak lama kita akan share infonya supaya kita bisa belajar dalam kholwat itu apa-apa saja yang bisa kita pelajari, yang bisa kita amalkan, yang bisa kita terapkan. Dalam rangka apa? Menguatkan amalia, terutama zikir. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap di bawah bimbingan Guru Agung Pengerasa Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Apodatul Arifin bin Syekh Abdullah Barok bin Nur Muhammad. Walhasil ending kita kelak husnul khotimah, ruh menghadap Allah dalam keadaan fitrah dan ma'rifat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anjilna muncaran baraka wa anta khairul munjilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atasimu bihablillah. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu.